Selamat datang di Refleksi Hidup, di mana kami menjelajahi ajaran Buddha dan praktik-praktik sederhana yang dapat mengubah hidup Anda. Pada video sebelumnya, kita telah menjelajahi kekuatan transformasi, membawa benda-benda seperti bawang putih, cengkeh, dan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan Anda dan menarik energi positif. Hari ini, kita akan membahas 9 praktik kuat untuk melindungi kedamaian Anda, menarik kemakmuran, dan mendorong kebahagiaan yang abadi. Mari kita mulai. Kekuatan bawang putih. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang sederhana seperti bawang putih bisa mengubah hidup Anda? Bagaimana jika saya katakan bahwa dengan memanfaatkan kekuatannya, Anda dapat membuka jalan menuju kesuksesan? Kami akan menjelaskan bagaimana bahan sehari-hari ini bisa menjadi sekutu Anda melawan negativitas, memastikan kemakmuran dan kedamaian dalam hidup Anda. Seperti yang pernah dikatakan Buddha, kesehatan adalah hadiah terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar, kesetiaan adalah hubungan terbaik. Cara menggunakan bawang putih untuk perlindungan. Bawang putih di rumah. Banyak budaya menggantung bawang putih di rumah mereka bukan hanya untuk keperluan memasak, tetapi juga untuk makna spiritualnya. Bawang putih diyakini dapat menolak negativitas, memastikan dapur, yang merupakan bagian penting dari rumah dan simbol keberlanjutan, tetap terlindungi. Instruksi, gantung beberapa siung bawang putih di dapur atau area pintu masuk rumah Anda. Bayangkan bawang putih menciptakan perisai pelindung yang menjaga keluarga Anda dari energi negatif. Tradisi ini telah didukung oleh kepercayaan selama berabad-abad dan bisa memberikan perasaan aman dan nyaman di rumah Anda. Bawang putih untuk kulit. Menerapkan bawang putih ke kulit mungkin terdengar seperti cerita lama, tetapi memiliki manfaat praktis. Bawang putih bisa membuat penghalang yang melindungi Anda dari bahaya, baik fisik maupun spiritual. Instruksi, potong siung bawang putih dan gosokkan dengan lembut pada kulit Anda di area tertentu. Tutup mata Anda dan bayangkan cahaya terang yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Ucapkan afirmasi positif yang mengangkat semangat Anda. Tindakan ini dikombinasikan dengan keyakinan Anda mengaktifkan kekuatan bawang putih. Ini bukan hanya tentang siung itu sendiri, tetapi tentang niat dan keyakinan yang Anda berikan padanya. Membawa bawang putih. Bawa bawang putih bersama Anda sebagai teman setia yang akan melindungi Anda kemanapun Anda pergi. Instruksi, simpan siung bawang putih di saku atau di bawah pakaian Anda. Perhatikan kondisi bawang putih saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Jika mulai berubah, itu pertanda bahwa bawang putih telah menyerap negativitas dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Saat ini terjadi, gantilah dengan bawang putih yang baru dan ulangi prosesnya. Tindakan sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam lingkungan yang penuh stres dan kecemburuan, terutama di tempat kerja. Simbolisme dan manfaat. Penggunaan bawang putih sehari-hari akan menunjukkan efek menguntungkannya dan Anda tidak akan ingin hidup tanpanya. Ini layak dicoba dan mungkin akan mengejutkan Anda dengan keefektifannya. Mengintegrasikan praktik-praktik seperti ini dalam hidup Anda lebih dari sekadar menghormati tradisi. Ini adalah cara untuk membawa keseimbangan dan energi positif ke dalam rutinitas harian Anda. Simbolisme bawang putih mengingatkan kita bahwa terkadang hal-hal terkecil bisa memiliki dampak yang paling mendalam. Saat kita menghadapi tantangan hidup, penting untuk menemukan alat dan praktik yang menguatkan kita dan menjauhkan negativitas. Bawang putih, dengan sejarahnya yang kaya dan manfaatnya yang multifaset, adalah salah satu alat tersebut. Di dunia yang serba cepat saat ini, mudah untuk mengabaikan praktik-praktik sederhana namun kuat ini. Namun, saat kita kembali terhubung dengan kebijaksanaan kuno, kita menemukan bahwa tradisi-tradisi ini memegang pelajaran berharga untuk kehidupan modern. Dengan memanfaatkan kekuatan bawang putih, Anda tidak hanya melindungi diri dari negativitas, tetapi juga mengundang kemakmuran dan energi positif ke dalam hidup Anda. Tindakan kecil membawa bawang putih bersama Anda, memeriksa kondisinya, dan menggantinya saat diperlukan, berfungsi sebagai pengingat konstan dari niat Anda untuk menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian dan kelimpahan. Ingatlah bahwa kunci untuk membuka potensi bawang putih terletak pada keyakinan Anda dan afirmasi positif yang Anda ucapkan. Saat Anda mengintegrasikan praktik ini ke dalam hidup Anda akan menemukan bahwa ini menjadi kebiasaan kedua. Bagian kecil namun signifikan dari rutinitas harian Anda.
Praktik ini, yang berakar pada kebijaksanaan kuno, menawarkan cara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan Anda. Dengan merangkul tradisi ini, Anda menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan berabad-abad dan mengundang energi positif ke dalam hidup Anda. Cobalah dan lihat apa yang terjadi. Bagikan pengalaman Anda saat kita menyebarkan energi positif, ini akan berlipat ganda, memberikan manfaat bagi semua orang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan pencerahan ini melalui kekuatan transformasi dari ajaran Buddha. Kami harap Anda menemukan nilai dalam video hari ini dan merasa terinspirasi untuk mengintegrasikan praktik-praktik sederhana namun mendalam ini ke dalam hidup Anda. Ingat, membawa sesuatu yang sederhana seperti siung bawang putih di saku Anda dapat meningkatkan kesejahteraan Anda secara signifikan dan menarik energi positif. 2. Meningkatkan keberuntungan finansial dengan cengkeh. Untuk meningkatkan keberuntungan finansial dan kesejahteraan secara keseluruhan, izinkan saya berbagi praktik sederhana namun kuat yang melibatkan cengkeh. Cengkeh, rempah yang umum ditemukan di banyak rumah tangga, telah digunakan dalam berbagai budaya untuk kemampuannya menarik kemakmuran. Cara menggunakan cengkeh untuk keberuntungan finansial. Langkah pertama, ambil 7 butir cengkeh utuh dan pegang di tangan kiri Anda. Tutup mata Anda dan ulangi afirmasi. Saya menarik kekayaan tak terbatas 3 kali dengan keyakinan dan percaya pada kata-kata Anda. Keyakinan ini penting karena memperkuat energi positif yang Anda salurkan. Langkah kedua, setelah ritual singkat ini, letakkan cengkeh di saku kiri Anda. Praktik ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan profesional dan pribadi Anda. Banyak orang melaporkan perubahan luar biasa setelah menggabungkan metode ini ke dalam rutinitas mereka. Saya mendorong Anda untuk mencobanya sendiri dan mengamati transformasi dalam hidup Anda. Mengintegrasikan ajaran Buddha. Pertimbangkan kisah Sudatta, juga dikenal sebagai Anathapindika, seorang pedagang kaya dan pengikut setia Buddha. Meskipun kaya, Sudatta menemukan kemakmuran sejati melalui tindakan kedermawanan dan belas kasih. Suatu hari, saat mempersiapkan pembangunan sebuah biara untuk Buddha, dia menghadapi kekurangan finansial. Alih-alih putus asa, dia bermeditasi pada kebajikan kedermawanan dan kepercayaan pada alam semesta. Secara ajaib, dukungan datang dari sumber yang tak terduga, memungkinkannya menyelesaikan biara. Kisah ini menekankan prinsip bahwa kekayaan sejati melampaui kepemilikan material. Ini mencakup kelimpahan kebaikan, keyakinan, dan dukungan komunitas. Bagaimana kisah kuno ini relevan dengan hidup Anda hari ini? Seperti Sudatta, Anda juga bisa menggabungkan tindakan praktis dengan afirmasi positif untuk mengundang kemakmuran. Dengan mempraktikkan ritual cengkeh, Anda tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menyelaraskan diri dengan energi melimpah alam semesta, seperti yang dilakukan Sudatta. 3. Menciptakan jimat kuat dengan kunci. Bayangkan memiliki jimat yang begitu kuat, sehingga dapat membersihkan negativitas dan membuka jalan untuk peluang baru. Jimat yang membuat Anda optimis tentang masa depan, di mana setiap langkah dapat mengarah pada sesuatu yang indah, seperti pintu yang menunggu untuk dibuka. Mari kita ciptakan jimat keberuntungan yang kuat yang akan selalu menyertai Anda, memastikan hal-hal baik mengikuti Anda di setiap tikungan. Cara membuat jimat kuat dengan kunci. Langkah pertama, mulailah dengan mencari sebuah kunci. Kunci ini akan melakukan lebih dari sekadar membuka pintu fisik. Ini dapat membuka semua hal baik yang Anda inginkan dalam hidup, seperti bisnis baru, rumah baru, atau bahkan mobil baru. Apakah itu kunci baru atau yang sudah Anda miliki? Pilih yang terasa benar bagi Anda. Memilih kunci berwarna perak atau emas adalah penting karena warna-warna ini terkait dengan menarik uang dan kesuksesan, meningkatkan kekuatan kunci untuk membuka pintu menuju kemakmuran. Langkah kedua, temukan pita hijau. Hijau melambangkan harapan dan pertumbuhan, mengingatkan kita bagaimana kekayaan dapat tumbuh dari tanah. Sekarang mari kita gabungkan semuanya. Ikat 3 simpul pada pita dan pasang ke kunci. Dalam banyak budaya, angka 3 menandakan bahwa hal-hal baik akan datang. Pegang kunci dan nyatakan dengan jelas, saya siap untuk kekayaan dan kesuksesan dalam segala bentuk dan ukuran. Ulangi afirmasi ini beberapa kali untuk memperkuatnya.
Langkah ketiga, selalu bawa jimat ini bersama Anda. Kenakan di leher atau simpan di tas Anda. Ini akan berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa hal-hal baik sedang dalam perjalanan. Masukkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian Anda. Pada malam hari, menempatkan jimat keberuntungan di bawah bantal bisa menjadi ritual yang kuat. Ketika malam sunyi dan tenang, ini adalah waktu yang sempurna untuk terhubung dengan diri batin Anda dan merenung dalam-dalam. Pikiran Anda lebih reseptif terhadap ide-ide baru ketika tenang. Manfaat visualisasi dan keyakinan. Saat Anda tertidur, bayangkan gambaran jelas tentang keinginan Anda. Bisa jadi sesuatu yang besar seperti memiliki rumah atau sesuatu yang sederhana seperti mobil yang andal. Memvisualisasikan tujuan-tujuan ini seperti mengirim pesan ke alam semesta. Menjaga jimat di bawah bantal mengirimkan pesan rahasia ke pikiran Anda. Ini adalah keinginan saya. Keyakinan ini akan meresapi mimpi Anda, mempersiapkan pikiran bawah sadar Anda untuk hal-hal baik yang akan datang. Selama hari, simpan jimat dekat di saku atau tas sehingga energi positifnya menyertai Anda dimanapun Anda pergi. Perhatikan bagaimana situasi berubah. Pintu yang tampaknya terkunci mungkin tiba-tiba terbuka dan peluang muncul di mana-mana. Jimat ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi memegang kekuatan besar. Ingat, memiliki jimat tidak cukup. Anda harus percaya pada potensinya. Cobalah dan lihat apa yang terjadi. Bagikan pengalaman Anda saat kita menyebarkan energi positif, itu berlipat ganda, memberikan manfaat bagi semua orang. 4. Kekuatan pelindung garam. Garam telah dihargai selama berabad-abad karena sifat pemurniannya dan pelindungnya. Dipercaya dapat menyerap energi negatif dan menciptakan lingkungan yang seimbang dan terlindungi. Cara menggunakan garam untuk perlindungan. Garam di sudut-sudut. Letakkan sedikit garam di sudut-sudut rumah Anda untuk menyerap negativitas dan melindungi ruang Anda. Instruksi, ambil sedikit garam laut atau garam batu dan letakkan di keempat sudut setiap ruangan. Bayangkan garam menyerap semua energi negatif dan menciptakan perisai pelindung di sekitar rumah Anda. Biarkan garam di tempat selama minimal 24 jam, lalu sapu atau vakum, dan buang di luar rumah Anda. Mandi garam. Mandi garam adalah cara yang sangat baik untuk memurnikan energi pribadi Anda dan bersantai. Instruksi, isi bak mandi dengan air hangat dan tambahkan 1 cangkir garam laut. Berendamlah di air selama minimal 20 menit. Biarkan garam membersihkan tubuh dan pikiran Anda dari energi negatif. Bayangkan garam menarik negativitas dan meninggalkan Anda merasa segar dan seimbang. Jimat garam. Bawalah jimat kecil garam untuk perlindungan pribadi. Instruksi, masukkan sedikit garam ke dalam kantong kain kecil dan bawa di saku atau tas Anda. Jimat ini akan berfungsi sebagai perisai pelindung terhadap energi negatif saat Anda bepergian sepanjang hari. Setiap kali Anda merasa membutuhkan dorongan perlindungan, sentuh kantong garam dan tegaskan niat Anda untuk terlindungi. Simbolisme dan manfaat, garam tidak hanya pemurni fisik, tetapi juga pembersih spiritual yang kuat. Kemampuannya untuk menetralkan energi negatif dihargai di banyak budaya. Mengintegrasikan garam dalam ritual harian Anda dapat membantu menjaga lingkungan yang seimbang dan terlindungi, memastikan negativitas tidak memengaruhi Anda. 5. Kemakmuran yang disimbolkan oleh beras. Beras adalah simbol kelimpahan dan kemakmuran di banyak budaya. Menggunakan beras dalam ritual Anda dapat membantu menarik kemakmuran dan memastikan aliran sumber daya yang konstan. Cara menggunakan beras untuk menarik kemakmuran. Toples kelimpahan. Buat toples kelimpahan untuk menarik kemakmuran ke rumah Anda. Instruksi, isi toples kaca dengan beras mentah dan masukkan 1 koin dari mata uang apa saja ke dalamnya. Tutup toples dan letakkan di tempat yang terlihat di rumah Anda, seperti dapur atau ruang makan. Setiap kali melihat toples, tegaskan niat Anda untuk menarik kelimpahan dan kemakmuran. Toples ini akan berfungsi sebagai magnet untuk keberuntungan. Persembahan beras. Gunakan beras sebagai persembahan dalam ritual syukur dan manifestasi Anda. Instruksi, selama meditasi atau doa, letakkan semangkuk beras di depan Anda sebagai simbol kelimpahan. Ucapkan rasa syukur untuk semua yang Anda miliki dan tetapkan niat untuk menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Persembahan ini memperkuat niat Anda dan menyelaraskan energi Anda dengan getaran kemakmuran. Jimat beras. Buat jimat beras untuk membawa kelimpahan kemanapun Anda pergi.
Instruksi, isi kantong kecil dengan beras dan ikat dengan benang hijau untuk melambangkan pertumbuhan dan kelimpahan. Bawa jimat ini di saku atau tas Anda sebagai pengingat konstan bahwa kelimpahan selalu mengalir ke dalam hidup Anda. Setiap kali menyentuh jimat ini, tegaskan niat Anda untuk menarik kemakmuran. Simbolisme dan manfaat. Beras melambangkan kehidupan dan kelimpahan, dan penggunaannya dalam ritual sehari-hari dapat membantu memastikan bahwa kemakmuran selalu menjadi bagian dari hidup Anda. Dengan menghormati simbolisme beras, Anda menyelaraskan diri dengan energi, kelimpahan, dan pertumbuhan. 6. Kristal untuk menarik energi positif. Kristal telah digunakan selama berabad-abad untuk sifat penyembuhan dan kemampuannya menarik energi positif. Memilih kristal yang tepat dan menggunakannya dalam ritual, Anda dapat membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Cara menggunakan kristal untuk energi positif. Kristal sitrin untuk kemakmuran. Sitrin dikenal sebagai batu pedagang karena kemampuannya menarik uang dan kesuksesan. Instruksi, tempatkan kristal sitrin di meja kerja atau dompet Anda untuk menarik kemakmuran dan peluang finansial. Setiap kali melihat atau menyentuh sitrin, visualisasikan aliran uang dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ucapkan afirmasi seperti, "Saya terbuka menerima kemakmuran dan kesuksesan dalam hidup saya." Kristal ametis untuk kedamaian. Ametis dikenal karena sifatnya yang menenangkan dan kemampuannya untuk menghilangkan stres. Instruksi, tempatkan kristal ametis di bawah bantal Anda atau di tempat tidur untuk meningkatkan kualitas tidur dan menghilangkan stres. Setiap kali merasa cemas atau tertekan, pegang ametis dan bayangkan energi menenangkan yang meresap ke dalam diri Anda, membawa ketenangan dan kedamaian. Kristal rose quartz untuk cinta dan harmoni. Rose quartz dikenal sebagai batu cinta dan digunakan untuk meningkatkan hubungan dan membawa harmoni. Instruksi, tempatkan kristal rose quartz di ruang keluarga atau kamar tidur untuk meningkatkan hubungan dan menciptakan suasana harmonis. Setiap kali melihat atau menyentuh rose quartz, visualisasikan hubungan yang penuh kasih dan harmonis. Ucapkan afirmasi seperti, "Saya layak dicintai dan dicintai." Simbolisme dan manfaat. Kristal bekerja dengan energi dan getaran mereka untuk membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Menggunakan kristal dalam ritual harian Anda dapat membantu menjaga keseimbangan, menarik energi positif, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan menghormati simbolisme dan kekuatan kristal, Anda dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif. 7. Kekuatan pemurnian sage. Sage telah digunakan selama berabad-abad di berbagai budaya untuk sifat pemurniannya. Membakar sage, yang dikenal sebagai smudging, diyakini dapat menghilangkan energi negatif, memurnikan ruang, dan mengundang getaran positif. Cara menggunakan sage untuk pemurnian. Smudging. Rumah, membakar sage di rumah, Anda dapat menghilangkan energi yang stagnan atau negatif, menciptakan lingkungan yang harmonis. Praktik ini sangat berguna setelah konflik, penyakit, atau peristiwa negatif. Instruksi. Nyalakan seikat sage dan biarkan terbakar selama beberapa detik sebelum meniup apinya sehingga mengeluarkan asap. Berjalanlah di sekitar rumah dengan sage yang berasap. Perhatikan sudut-sudut, pintu, dan jendela. Sambil bergerak, bayangkan asapnya menyerap semua negativitas dan memurnikan ruang. Buka jendela dan pintu untuk membiarkan energi negatif keluar. Smudging pribadi. Membakar sage pada diri sendiri dapat membantu memurnikan aura Anda dan menghilangkan energi negatif yang mungkin telah Anda kumpulkan sepanjang hari. Instruksi, nyalakan seikat sage dan kibaskan asapnya dengan lembut di sekitar tubuh Anda, mulai dari kaki dan naik ke atas. Saat melakukan ini, tetapkan niat pemurnian dan perlindungan. Bayangkan asapnya menghilangkan segala negativitas dan meninggalkan Anda merasa segar dan seimbang. Smudging benda-benda. Bersihkan benda-benda pribadi atau kristal yang mungkin telah menyerap energi negatif. Instruksi, pegang benda di asap sage selama beberapa detik, putar untuk memastikan asap menyentuh semua sisi. Tetapkan niat pemurnian dan pengisian energi pada benda tersebut. Praktik ini sangat berguna untuk benda baru atau yang digunakan untuk penyembuhan. Simbolisme dan ilmu pengetahuan, sifat pemurnian. Sage, bukan hanya kepercayaan spiritual, penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa membakar sage melepaskan ion negatif yang dapat membantu menetralkan ion positif, seperti alergen, polusi, dan bakteri. Proses ini membantu memurnikan udara dan dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mengintegrasikan sage dalam ritual pemurnian Anda
menyatukan kebijaksanaan kuno dan ilmu modern, menyediakan pendekatan holistik untuk menjaga lingkungan yang positif. 8. Kemakmuran dari giok hijau. Giok hijau sering disebut batu keabadian, adalah kristal yang dikenal menarik kekayaan, keberuntungan, dan kemakmuran. Dipercaya membawa peluang baru dan meningkatkan kemungkinan sukses. Cara menggunakan giok hijau untuk kemakmuran. Membawa batu dengan Anda, bawa sepotong giok hijau di saku atau tas Anda untuk menarik keberuntungan dan peluang finansial sepanjang hari. Instruksi: bersihkan kristal dengan menempatkannya di bawah air mengalir atau cahaya bulan. Tetapkan niat untuk apa yang ingin Anda tarik, seperti kekayaan atau sukses. Bawa batu tersebut dengan Anda, dan setiap kali menyentuhnya, perkuat niat Anda dan visualisasikan kelimpahan yang masuk ke dalam hidup Anda. Meditasi dengan giok hijau. Gunakan batu ini selama meditasi untuk meningkatkan koneksi Anda dengan peluang dan kemakmuran. Instruksi: pegang kristal di tangan atau letakkan di atas cakra hati. Tutup mata dan bernapas dalam-dalam. Fokus pada niat Anda untuk kemakmuran. Visualisasikan cahaya hijau yang mengelilingi Anda, mengisi Anda dengan energi kelimpahan. Dedikasikan setidaknya 10-15 menit untuk meditasi ini. Membuat jaringan kekayaan. Tempatkan giok hijau dalam jaringan kristal untuk menciptakan medan energi kuat yang menarik kekayaan. Instruksi: pilih titik pusat seperti kristal sitrin yang dikenal karena sifat manifestasinya. Kelilingi dengan batu giok hijau dalam pola geometris. Tetapkan niat Anda untuk pertumbuhan finansial dan visualisasikan jaringan tersebut memperkuat kemakmuran Anda. Tempatkan jaringan di tempat yang bisa Anda lihat setiap hari, memperkuat niat Anda setiap kali melihatnya. Simbolisme dan manfaat. Giok hijau berhubungan dengan umur panjang, harmoni, dan keseimbangan. Energi yang menenangkan dapat membantu Anda tetap tenang dan optimis di tengah tantangan, memudahkan identifikasi dan pemanfaatan peluang. Dengan mengintegrasikan giok hijau dalam rutinitas harian Anda menyelaraskan diri dengan energi, kemakmuran, dan kelimpahan. 9. Energi mengakar dari hematit. Hematit adalah batu yang kuat dikenal karena sifat pelindung dan penyeimbangnya, membantu menyerap energi negatif dan menenangkan di saat-saat stres atau kekhawatiran. Cara menggunakan hematit untuk mengakar: memakai perhiasan hematit. Mengenakan hematit seperti gelang, cincin, atau kalung dapat membantu Anda tetap mengakar dan terlindungi sepanjang hari. Instruksi: pilih perhiasan hematit yang sesuai dengan Anda. Bersihkan kristal dengan menempatkannya di bawah cahaya matahari atau bulan. Pakailah perhiasan ini setiap hari, terutama selama periode stres, untuk menjaga energi Anda tetap seimbang dan mengakar. Meditasi dengan hematit. Meditasi dengan hematit untuk mengakar energi Anda dan menemukan stabilitas. Instruksi: pegang sepotong hematit di setiap tangan saat bermeditasi. Tutup mata dan bernapas dalam-dalam. Visualisasikan akar yang tumbuh dari tubuh Anda ke bumi. Mengakar Anda dengan kuat. Rasakan stabilitas dan perlindungan yang diberikan oleh batu ini. Dedikasikan setidaknya 10-15 menit untuk meditasi pengakaran ini. Menempatkan hematit di ruang Anda. Tempatkan batu hematit di sekitar rumah atau ruang kerja Anda untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan terlindungi. Instruksi: tempatkan batu hematit di sudut-sudut ruangan atau di meja kerja Anda. Tetapkan niat untuk mengakar dan perlindungan saat menempatkan setiap batu. Batu-batu ini akan menyerap energi negatif dan menciptakan suasana yang stabil, mendorong konsentrasi dan ketenangan. Simbolisme dan manfaat. Hematit membantu menyeimbangkan tubuh dan pikiran, memudahkan Anda menghadapi tantangan hidup dengan kejelasan dan ketenangan. Sifat mengakarnya memastikan Anda tetap terhubung dengan momen saat ini, mencegah kelebihan beban dari tekanan eksternal. Dengan mengintegrasikan hematit dalam hidup Anda dapat menciptakan dasar yang stabil untuk pertumbuhan dan sukses. Kesimpulan: dengan mengintegrasikan praktik-praktik tambahan ini dalam hidup Anda dapat lebih meningkatkan kesejahteraan Anda, menarik kemakmuran, dan mendorong kebahagiaan yang abadi. Kekuatan pemurnian saja, kemakmuran dari giok hijau, dan energi mengakar hematit adalah alat-alat kuat yang berakar pada kebijaksanaan kuno. Ingatlah, keefektifan praktik-praktik ini terletak pada keyakinan dan niat Anda.
Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini melalui kekuatan transformasi dari ajaran Buddha. Jika Anda menyukai video ini, berikan like, bagikan dengan teman-teman Anda, dan berlangganan ke kanal kami, Refleksi Hidup. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya yang penuh dengan kebijaksanaan abadi dan saran praktis. Praktik kecil apa yang akan Anda mulai hari ini untuk menarik kemakmuran dan kesejahteraan ke dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu di video berikutnya.